Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Hera Gustian. Oke sobat, pada kesempatan video kali ini saya masih akan membahas mengenai BPUM, bantuan produktif untuk usaha mikro. Nah, tentu bagi para pelaku usaha di kala tengah masa pandemi seperti ini, bantuan senilai 2,4 juta tentu menjadi sesuatu hal yang sangat penting, di mana di kala pandemi seperti ini biasanya omset para pelaku usaha mikro itu menurun. Sangat penting sekali bagi keberlanjutan para pelaku usaha mikro. Nah, tentunya bagi teman-teman masih banyak ya yang belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan BPUM ini, bantuan produktif untuk usaha mikro. Selanjutnya yang kedua yaitu alur pencairannya bagaimana. Oke, yang ketiga proses pencairannya bagaimana. Nah, dalam video kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 hal tersebut sobat. Tentunya bagi para pelaku usaha mikro, kalian ingin dong mendapatkan bantuan senilai 2,4 juta dan bantuan tersebut hibah ya sobat. Jadi sobat tidak perlu mengembalikan lagi, dikarenakan walaupun itu memang untuk usaha, tetapi sobat tidak perlu mengembalikannya kepada pemerintah sobat. Baiklah sobat, sebelum lanjut dalam videonya, alangkah lebih baik bagi sobat yang baru saja gabung untuk subscribe channel saya, karena subscribe itu gratis. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, karena pada kesempatan mendatang tentu saya akan selalu mengupdate info terbaru mengenai program bantuan pemerintah yang lainnya juga. Jadi sobat jangan ragu-ragu, subscribe sekarang juga. Baiklah sobat, langsung saja kita masuk dalam pokok pembahasan yang pertama. Bagaimanakah cara mendaftar BPUM, bantuan produktif untuk usaha mikro ya. Ini ada senilai 2,4 juta. Baiklah sobat, yang pertama yaitu kita wajib datang ke Dinas Koperasi dan UKM. Kok harus datang ke sana bang? Apakah ada linknya? Oke sobat, jadi pada dasarnya gini ya, untuk mendapatkan informasi yang benar-benar valid kita harus datang ke Dinas Koperasi dan UKM. Dikarenakan apa? Tiap kabupaten memiliki kebijakan yang berbeda-beda, dan kebijakan tersebut maksudnya dengan struktur pendaftaran sobat. Ada yang menggunakan WA seperti yang saya upload videonya kemarin, ada yang menggunakan WA, ada yang menggunakan email, bahkan ada yang menggunakan link Google Form. Terus ada juga yang secara offline itu mengisi data buku ya. Nanti ada buku, terus kita disuruh mengisi data kita. Nah sobat, untuk secara online dulu yang kita bahas ya. Untuk secara online, tiap daerah itu memiliki link yang berbeda. Jadi saya sangat menyarankan bagi sobat yang ingin mendaftar, datang langsung ke Dinas UKM ataupun koperasi ya, untuk menanyakan linknya sobat. Biasanya dalam papan informasi, oke, informasi di situ ada linknya. Nah sobat bisa masuk menggunakan link yang berada di Dinas Koperasi sobat. Jika sobat berada di Kabupaten A, terus sobat bertanya pada orang yang di Kabupaten B, tentu linknya berbeda. Nanti malah kita tidak akan mendapatkan bantuan tersebut karena kita mendaftarnya bukan di kabupaten kita. Jadi saya sangat menyarankan untuk online sobat itu pastikan apakah link itu benar-benar resmi dari dinas sobat. Oke, dikarenakan banyak sekali link yang hoax lah, yang link yang palsu, dimana sebenarnya Google Form itu bisa dibuat oleh siapapun sobat. Jadi sobat harus hati-hati ya, walaupun itu kelihatan resmi, tapi bisa juga link palsu. Yang terpenting sobat pastikan link tersebut asli atau bukan dengan cara datang ke Dinas UKM sobat. Selanjutnya yang kedua dengan cara offline. Nah cara offline tiap-tiap daerah itu memiliki kebijakan yang berbeda sobat. Jadi ada yang di Kabupaten A nih, Kabupaten A katakanlah menggunakan form, kita isi terus nanti kita tumpuk. Ada juga dari teman saya kemarin seperti itu. Selanjutnya di Kabupaten B nih, Kabupaten B cuma mengisi data buku ya. Jadi di situ ada buku, terus nanti kita disuruh untuk mencatat seperti nama, NIK, nomor HP dan usaha kita apa sobat. Yang terpenting untuk mendaftar bantuan produktif untuk usaha mikro itu sobat datang ke Dinas Koperasi dan UKM di mana tempat sobat tinggal. Oke, sesuai KTP tentunya. Selanjutnya kemarin juga ada informasi terkait ini sobat. Nah ini lagi ramai juga diperbincangkan dan banyak teman-teman yang bertanya lewat DM ataupun melalui komentar ya, apakah bisa diakses dengan link tersebut. Nanti saya akan bahas dalam video selanjutnya. Jadi sobat jangan ketinggalan informasi saya sobat. Saya pasti akan mengupload mengenai hal tersebut sobat. Dan bagi sobat yang ingin bertanya silahkan jangan sungkan sobat. Nanti saya memasukkan link Instagram saya di bawah. Bagi yang ingin bertanya seputar BPUM, kartu prakerja, JPS ataupun bantuan pemerintah lainnya sobat bisa langsung DM ke saya sobat. Insya Allah saya akan menjawab satu persatu, tapi mohon maaf jika agak lama dikarenakan admin saya cuma ada 2. Nanti untuk membalas mungkin agak delay ya sobat. Tapi insya Allah akan saya balas juga sobat. Selanjutnya nomor 2, alur pencairan. Nah tentu alur pencairan ini juga menjadi banyak pertanyaan sobat. Kemana kemarin itu banyak sekali yang merasakan
ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, di sini saya akan memperjelas sedikit sobat. Jadi untuk alur pencairan itu tentu kita pastikan dulu apakah kita sebagai penerima ataupun bukan. Nah, jadi saat kita mengecek diri kita sebagai penerima atau bukan itu dengan dua cara ya saat ini ya sobat, yaitu jika kita menerima SMS sobat. Oke, jika kita menerima SMS biasanya nanti kita di SMS dari BRI Info ya. Jadi kalau Bank BRI sebagai penyalurnya itu BRI Info, nanti di konfirmasi kita untuk datang ke bank terdekat sobat. Selanjutnya yang kedua dengan cara link ya sobat. Nah, dalam link tersebut saya sudah mengupload videonya, ini dia ya sobat, video saya. Jadi sobat nanti bisa klik deskripsi di bawah untuk video tersebut. Nanti saya akan masukkan dalam kolom deskripsi juga sobat. Nah, selanjutnya jika kita telah mengetahui kita sebagai penerima, sobat yang perlu lakukan cuma satu sobat. Datang ke bank penyalur, katakanlah SMS dari BRI, sobat datang ke BRI. Oke, dari e-form BRI, jika ada nama sobat, sobat datang ke Bank BRI terdekat sobat. Jadi sobat pastikan apakah benar data sobat untuk memverifikasi data. Dan untuk proses pencairan itu beda-beda tiap orang ya sobat. Ada yang kemarin itu malah langsung cair ada, tetapi ada juga yang harus menunggu SMS lagi, ada juga yang harus menunggu beberapa bulan, itu hal yang biasa. Jadi tiap orang itu berbeda dan tidak bisa menjadikan sebagai estimasi patokan waktu sobat. Jadi intinya satu sobat, saat sobat mendapatkan SMS dari BRI Info ataupun saat sobat cek NIK sobat sebagai penerima BPUM atau bukan, sobat langsung datang ke bank penyalur, katakanlah BRI, sobat datang ke BRI terdekat sobat. Nanti data kita akan divalidasi dan kita akan dicek semua datanya, apakah kita memiliki pinjaman kur ataupun kita benar-benar memiliki usaha atau enggak. Nanti akan dicek semua, akan diverifikasi, dan apakah nanti kita berhak menerima atau enggak, seperti itu sobat. Nah, jika kita memang telah dianggap sebagai penerima, nanti kita di situ jika belum mempunyai rekening, kita akan dibukakan rekening. Jadi sobat yang belum punya rekening ya, tenang saja, di sana nanti akan dibuatkan rekening baru sobat. Oke, jadi kemarin ada yang bingung juga kalau nggak punya rekening nggak bagaimana, itu bukan masalah lah. Yang penting kalian sesuai saja namanya dan juga NIK sobat. Oke, misalnya jika kita telah datang, kita nanti akan dibuatkan rekening, dan selanjutnya kita nanti disuruh untuk mengisi formulir juga sobat, formulir ya. Nah, selanjutnya ada juga yang meminta SKU, surat keterangan usaha. Jadi sobat nanti bisa minta SKU tersebut di kelurahan sobat ya, jika memang benar-benar sobat diminta untuk melampirkan SKU. Tapi saran saya bagi yang belum disuruh untuk melampirkan SKU, nanti saja nggak apa-apa. SKU itu bukan sesuatu yang wajib dulu ya. Jadi yang penting kita datang ke bank dulu, konfirmasi, nanti kita minta tanya lah ibaratnya apa saja yang diperlukan berkaitan. Karena tiap orang-orang biasanya berbeda juga sobat. Jadi ada yang sudah datanya valid nih, langsung saja cair, bisa langsung seperti itu. Selanjutnya nomor 3, proses pencairannya bagaimana? Nah, jadi untuk proses pencairannya itu jika kita telah divalidasi memang sebagai penerima, terus kita telah dibuatkan rekening, nanti rekening yang baru dibuat itu ataupun rekening kita yang terdaftar sebagai penerima BPUM pada informasi SMS ya sobat, itu akan mendapatkan saldo senilai 2,4 juta. Lalu jika saldo telah masuk dalam rekening kita, nanti kita bisa mengambilnya dimanapun, kapanpun, tentunya di Bank BRI ataupun ATM BRI. Jika sobat melalui bank penyalur BRI tentunya sobat. Nah, jadi seperti itu sobat, untuk dari awal kita daftar, prosesnya sampai dengan cair itu alurnya seperti itu ya, pada dasarnya seperti itu. Jadi saya di sini menjelaskan secara singkat sesuai pengalaman, karena saya kemarin survei juga ke bank dan saya menanyakan beberapa orang, dan ternyata pada dasarnya mereka melakukan hal yang sama sobat. Jadi seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya sobat, saat saya membuat video tentu saya akan meriset di lapangan dulu, saya mencarikan data yang valid di lapangan, baru nanti saya akan share pada teman-teman semua sobat. Jadi supaya informasi yang saya sampaikan itu adalah informasi yang memang benar ya, ada sumbernya dari teman-teman yang sudah mendapatkan juga. Oke sobat, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sobat semua, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, karena subscribe itu gratis. Jadi sobat jangan ragu-ragu, subscribe sekarang juga. Karena pada kesempatan mendatang tentu saya akan selalu mengupdate info terbaru mengenai program bantuan pemerintah yang lainnya juga. Like video ini dan share pada teman-teman kalian supaya video ini juga bermanfaat untuk teman-teman kalian yang lain juga. Oke sobat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.